Saudara ahli, bagaimana jika saksi di persidangan telah memberikan keterangan, kemudian merubah keterangan yang sudah disampaikan dengan membuat surat pernyataan atau diperiksa dalam sidang pemeriksaan perkara PK? Baik, ahli jelaskan prinsipnya seorang saksi telah memberi keterangan yang biasanya adalah disumpah terkait dengan keterangan kesaksiannya, itu adalah menjadi bagian daripada atau dipertimbangkan dalam putusan pengadilan. Tapi kalau jika kemudian diketahui bahwa pada saat dia memberikan, pada saat itu ada sebut saja itu tekanan fisik maupun non fisik yang membuat dia tidak bisa berbuat sesuatu kecuali dia terpengaruhi atau dipengaruhi oleh kekuatan di luar dirinya yang melakukan pemaksaan secara fisik maupun non fisik, itu maka keterangan yang diberikan itu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan kesaksian, yang seharusnya dia harus memberi keterangan kesaksian berdasarkan apa yang dialami sendiri, apa yang dilihat sendiri, atau apa yang didengar sendiri, tapi karena pengaruh-pengaruh dari luar dirinya, karena ada unsur paksaan fisik dan non fisik tadi yang membuat dia memberi keterangan yang tidak sempurna, atau mungkin justru memberi keterangan yang sesungguhnya tidak atau bertentangan dengan keadaan yang benar dan keadaan yang sebenarnya. Jika kesadaran itu muncul di kemudian hari setelah adanya putusan dan dia menjadi berani untuk mencabut keterangannya, maka itu boleh dilakukan. Tadi ahli sampaikan dengan catatan dia akan memberikan keterangan-keterangan yang benar dan sesuai dengan yang sebenarnya berdasarkan apa yang dia alami, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, dan itu diberikan juga tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Menurut ahli adalah itu boleh menarik atau istilah bahasanya adalah membatalkan keterangan kesaksiannya, dan dia akan memberi keterangan di sidang pengadilan. Dengan catatan pula karena keterangan itu sudah dimasukkan di dalam pertimbangan putusan pengadilan, maka membatalkannya juga harus dengan putusan pengadilan. Jadi kalau membatalkan dengan putusan pengadilan, yang paling memungkinkan dalam situasi hukum pidana itu adalah proses pengajuan PK. Sehingga dengan demikian dia boleh memberikan keterangan saksi kembali dalam persidangan PK, dengan di dalam persidangan itu dia harus berani secara tegas untuk mencabut keterangan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan dia bisa membuktikan bahwa keterangan yang diberikan sebelumnya itu ada unsur paksaan fisik maupun psikis. Dan dengan cara itu maka disumpah kembali dan dia akan memberikan keterangan lagi, dan keterangan itu diberikan secara tanpa tekanan apapun, dan itu dapat menjadi pertimbangan oleh majelis hakim PK untuk dimasukkan dalam putusannya. Sehingga dengan demikian itu yang atau keterangan yang tidak benar tadi, karena melahirkan proses peradilan yang sesat dan menyesatkan, maka bisa dibatalkan agar supaya majelis hakim PK dan kemudian permohonan PK ke Mahkamah Agung itu nanti bisa mempertimbangkan putusan dengan putusan yang lebih mendekati atau sesuai dengan kebenaran material dan menghindari proses peradilan yang sesat dan menyesatkan. Demikian keterangan ahli. Baik, saudara ahli, kalau kami kaitkan dengan PK kita saat ini, apakah pencabutan keterangan itu apabila di depan majelis PK itu satu legal atau ilegal? Yang kedua, apakah jika keterangan bohong yang dilakukan itu adalah merupakan arahan dari penyidik atau oknum polisi Rudiana, disertakan alasan pencabutan itu merupakan satu alasan yang dimungkinkan dan merupakan berdasar, sehingga tidak membuka peluang daripada orang yang mengajak berbohong itu untuk melaporkan balik daripada saksi yang jujur yang awalnya diarahkan untuk berbohong. Baik, ahli jelaskan prinsipnya begini. Siapapun yang memberi keterangan ahli di ruang sidang pengadilan yang dia keterangannya adalah sudah disumpah, maka keterangan diberikan harus benar, ya. Tapi tadi ahli sudah sampaikan, kalau keterangan yang lama, ya, proses pemberian keterangan itu ternyata adalah
akibat adanya tindakan paksa secara fisik maupun non fisik yang membuat dia tidak bisa menerangkan keterangan yang apa yang benar dan yang sebenarnya, maka dia punya hak hukum untuk mencabut keterangannya itu. Jadi keterangannya lama yang sudah dicabut, selagi keterangan pencabutan itu dalam sidang pengadilan, itu tidak bisa dikualifikasi sebagai keterangan yang kemarin adalah keterangan yang memberikan keterangan yang bohong, atau istilah bahasanya adalah memberi keterangan di bawah sumpah yang itu adalah palsu. Tapi karena itu atas kesadaran diri yang sendiri bahwa memang keterangan kemarin itu adalah diberikan karena ada paksaan fisik maupun non fisik kepada dirinya, dan kemudian tumbuh kesadaran dirinya, kemudian dia ada proses PK dan kemudian istilah bahasanya mengikuti proses itu, dan kemudian dia memberi keterangan kembali, dan keterangan itu intinya adalah mencabut dari apa keterangan yang diberikan sebelumnya, dan itu dipastikan keterangan itu benar, yang nanti dalam sidang akan dicocokkan dengan keterangan-keterangan yang lain bahwa keterangan yang diberikan itu adalah benar. Maka kalau itu dipakai lagi untuk dalam pertimbangan putusan pengadilan, putusan majelis hakim, maka keterangan itulah keterangan yang benar, maka yang bersangkutan tidak bisa dikatakan dikualifikasi sebagai melakukan tindak pidana, namanya adalah keterangan palsu di bawah sumpah. Justru keterangan yang kemarin itu diluruskan supaya menemukan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan supaya juga menemukan kebenaran material. Ternyata dengan mencabut itu adalah bisa jalan pintu majelis hakim untuk menemukan kebenaran material, maka justru persoalan yang telah diberikan sebelumnya yang memberi keterangan di bawah sumpah atau di atas sumpah yang tidak benar itu mestinya diberi penghargaan, karena situasi dan kondisi pada saat itu mau dan tidak mau karena ada paksaan fisik dan psikis dia memberi keterangan yang tidak benar, sehingga dengan demikian saksi yang mencabut dan memberi keterangan yang benar dan yang sebenarnya telah membantu majelis untuk menemukan kebenaran material dalam satu kasus tersebut, sehingga menurut Ali harus diberi penghargaan terhadap orang yang berani melawan tindakan yang tidak benar tersebut. Demikian. Ya, catatan saksi-saksi ahli, saksi-saksi fakta yang pernah berbohong pada persidangan lalu, 2 diantaranya sudah memberi keterangan di pengadilan ini dan menyatakan mencabut keterangan yang lalu. Pertanyaan selanjutnya. Apakah keterangan saksi dalam penyidikan kasus 338340 merupakan satu kewajiban bagi polisi memilih atau alternatif atau keharusan membuat berita acara di bawah sumpah agar saksi-saksi tersebut walaupun tidak hadir di pengadilan dapat dinyatakan akurat keterangannya, walaupun perkara itu menyangkut pasal 340 dan 338. Saya memberi contoh langsung seperti saksi Dede dan Aib. Jaksa tidak bisa menghadirkan saksi sehingga hanya di bawah sumpah. Kejadiannya 8 tahun setelah mereka menjalani hukuman, salah satu saksi yang bernama Dede mencabut keterangannya dengan alasan itu adalah merupakan rekayasa dan arahan Rudiana. Saya persingkat pertanyaan saya, apakah penting dan utama dalam kasus pembunuhan saksi di bawah sumpah lebih diutamakan oleh penyidik maupun jaksa dan hakim? Sebentar ya, sebelum dijawab. Tadi yang mencabut siapa aja yang disebut? Dede, Liga Akbar, dan Teguh. Ya, Dede kan belum hadir di persidangan. Baru Liga Akbar dan Teguh ya. Jadi Dede jangan dihitung dulu ya. Baik. Yang sudah memberikan keterangan dan sudah disumpah adalah Liga Akbar dan Teguh, itu ya. Ahli jelaskan terkait dengan masalah, maaf kita tidak menyebut nama orang itu
tertentu begitu. Saya ahli hanya menyampaikan bahwa saksi itu prinsipnya terdapat kualitas saksi dan kualitas kesaksiannya. Saksi yang paling sempurna itu adalah saksi yang mengalami, melihat, dan mendengar. Jadi kalau saksi yang memiliki kapasitas yang sempurna kesaksiannya dan kedudukan saksi, keterangan kesaksian tersebut adalah saksi yang pokok dalam satu perkara pidana, kehadirannya itu wajib dilakukan. Dan yang kedua, kalau dia tidak mau hadir, itu bisa dipidanakan karena dia menolak sebagai saksi. Dengan maksud apa? Maksud pengadilan untuk menemukan kebenaran material dalam perkara pidana itu bisa terpenuhi. Kalau dia tidak hadir, keterangan apakah bisa dibacakan keterangan kesaksiannya di dalam berita acara? Ahli berpendapat keterangan sesuai dengan KUHP mengatur keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan dalam sidang pengadilan. Bagaimana kalau keterangan saksi itu disampaikan sidang pengadilan berbeda dengan yang dimuat di dalam? Kalau keterangan saksi dimuat di dalam sidang, dimuat dalam BAP itu ternyata tidak sama dengan yang diberikan di pengadilan, menurut hukum acara pidana KUHP itu yang dipakai adalah yang ada diberikan dalam sidang pengadilan. Dengan asumsi bahwa kalau dia menyampaikan materi keterangan kesaksian di sidang pengadilan bisa di cross check dan bisa diuji silang oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, oleh jaksa dan oleh majelis hakim. Oleh sebab itu keterangan saksi yang ada dalam sidang pengadilan itu adalah sesuatu hal yang penting. Jadi kalau itu benar, ternyata saksi itu tadi konten keterangan kesaksian atau materi keterangan kesaksian adalah menentukan dalam perkara itu, ternyata dia tidak dihadirkan atau tidak bisa hadir dan seterusnya, maka hakim bisa memerintahkan kepada saksi wajib hadir. Saya ulang lagi, wajib hadir. Kalau itu tidak, kalau dia tidak memberi keterangan, orang bisa masuk penjara, dihukum karenanya. Tapi kalau dia memberi keterangan, orang itu tidak masuk penjara atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi keterangan saksi yang penting itu bisa menimbulkan akibat proses peradilan yang sesat dan menyesatkan, dan juga bisa menimbulkan akibat seseorang masuk penjara karenanya. Nah, oleh sebab itu hakim wajib menghadirkan saksi yang tipologi yang saksi seperti yang ahli sampaikan tadi. Nah, oleh sebab itu saksi yang punya kualitas seperti itu tidak bisa dibacakan berita acaranya saja, wajib dihadirkan. Maka KUHP itu mengatur bahwa saksi yang menolak untuk menjadi saksi dalam proses peradilan pidana itu bisa dihukum karena dia menolak sebagai saksi, padahal diketahui bahwa keterangan kesaksiannya itu menentukan dalam proses pembuktian perkara pidana. Atau sebaliknya juga, keterangan kesaksiannya penting karena dengan dia memberi keterangan itu seseorang tidak bisa terbukti melakukan tindak pidana. Jadi kalau tidak hadir, mestinya dia harus beritahu bahwa harus dipaksa hadir, sebagaimana ahli sebutkan tadi, hakim wajib menghadirkan itu melalui jaksa penuntut umum. Nah, terkait dengan itu, kalau misalnya saja orang mencabut kesaksiannya, ya, saksi mencabut kesaksiannya, tadi ahli sudah sampaikan yang prinsip dasarnya boleh. Karena apa? Orang mencabut kesaksiannya, memang kesaksian yang pernah diberikan itu ada mengalami kekurangan atau kekeliruan, atau mungkin ada intimidasi dari pihak-pihak lain yang membuat dia tekanan fisik dan non fisik, ya keterangan itu menjadi tidak benar, maka dia akan meluruskan lagi. Oleh karena itu dia bisa punya hak untuk mencabutnya. Tadi ahli sudah sampaikan, mencabutnya mestinya melalui proses peradilan, ya. Entah itu nanti prosesnya, biasanya kalau ahli diminta karena belum ada proses pengadilannya, bikin dong statement, nanti disahkan di notaris bahwa Anda dulu telah memberi keterangan palsu atau tidak benar pada putusan pengadilan halaman sekian sampai sekian, dan seterusnya dikutip, dan kemudian melalui kekuatan pengesahan notaris tadi itu jadikan alat bukti untuk dalam proses sidang kalau ada proses peninjauan kembali. Ahli sampaikan seperti itu. Bagaimana kalau ahli itu, kalau saksi itu bertahan tidak mau mencabut keterangannya,
padahal diketahui bahwa keterangannya itu adalah tidak benar atau mengandung unsur ketidakbenaran, dan itu mungkin tidak ada paksaan atau tidak ada paksaan fisik maupun non fisik, ya keterangan kesaksian yang seperti itu masuk di dalamnya yang disebut sebagai orang yang memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Ya. Tapi kalau dia mencabut berarti dia melakukan revisi atau sebut saja itu memberikan keterangan yang benar dan sesuai dengan yang sebenarnya, maka dia mencabut yang lama mengganti dengan keterangan yang benar dan yang sebenarnya. Demikian keterangan ahli. Terima kasih, saudara ahli. Bagaimana jika ternyata keterangan tersebut adalah merupakan hasil dari satu arahan atau hasil dari suatu perintah, intimidasi, kekerasan, penganiayaan? Baik, ahli jelaskan bahwa prinsipnya kalau bisa dibuktikan memang benar itu dari perintah, tapi yang bersangkutan itu tetap ngotot, ya itu adalah sesuatu yang benar. Ya nanti kalau ada proses pembuktian yang berikutnya ternyata keterangan-keterangan itu semuanya adalah tidak benar, karena dia tidak mau mencabut, maka dia resikonya akan dituduhkan dia telah melakukan keterangan palsu di bawah sumpah. Tapi kalau dia menarik keterangan itu, justru orang itulah yang akan dibebaskan dari tuntutan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, karena pada saat dia memberi keterangan kalau itu benar disebabkan karena adanya intimidasi atau jenis yang lain yang itu merupakan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik maupun non fisik, maka orang itu yang tadi ahli sampaikan diberi penghargaan. Karena apa? Karena telah menarik, mencabut keterangannya dan kemudian memberi keterangan yang benar dan yang sebenarnya, maka itu akan membantu hakim dalam memutus perkara yang benar dan yang sebenarnya berdasarkan penemuan kebenaran material di dalam proses perkara itu. Demikian.